Ya pemirsa, pada saat ini sidang perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Joshua baru menghadirkan 2 saksi dari 9 saksi yang akan dihadirkan pada sidang hari ini. Dan berikut potongan keterangan saksi Diryanto yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo. CCTV ini sudah 12 tahun, ya kan? Pernah nggak rusak selama 2010 sampai 15 Juni tadi? Pernah, Pak. Kapan? Saya kurang ingat, Pak. Nah itu kalau itu betul. Lupa, wajar. Tapi tadi 3 bulan masih saudara ingat. Kenapa sekali lagi saya tanya, kenapa tiba-tiba tanggal 15 Juni saudara ngecek? Mungkin pas kebetulan aja, Pak. Jangan bicara mungkin, saudara. Jangan mungkin. Ya, Siap. kalau memang saudara tidak ingat atau tidak tahu, jawab itu. Tidak ingat, tidak tahu. Siapa yang mulia? Hah? Siapa yang mulia? Iya, yang mulia. Ya, pertanyaan tadi jawabannya apa? Pertanyaan tadi jawabannya apa? Kenapa saudara tiba-tiba tanggal 15 Juni 2022 mengecek DVR CCTV itu? Saya nggak tahu saudara rusak. Itu loh, ini kejadian ini tanggal berapa sih saudara kejadian itu? Apa itu? Tembak menembak itu yang saudara katakan di BAP saudara ini? Tanggal 8. 8 Juli. Siap. 8 Juli 15 tambah 8 23 hari. Coba tiba-tiba saudara mengecek itu tanggal 15 Juli. Coba. Rupanya sebenarnya saudara nggak pernah lihat. Lain hal setiap hari saudara cek selama 12 tahun. Masuk akal. Jangan bohong. Paham? Siap. Sementara itu majelis dilanjutkan yang lain. Itu belum ada jawabannya yang tadi itu. Jawabannya? Ada jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa tanggal 15 itu? Kok pas tanggal 15 itu kamu tahu kalau itu rusak? Padahal sudah dari tahun 2010. Pas saya bersih-bersih rumah, Pak. Hah? Pas saya bersih-bersih rumah, sekalian saya cek, Pak. Pas bersih-bersih ruang. Tadi pertanyaan itu jawabannya tidak begitu. Karena kamu melapor kepada Joshua. Iya, Pak. Dari yang mana? Pas bersih-bersih atau pas melapor? Pas. Ada lagi tadi kamu bilang ada chattingnya. Siap. Iya. Ada 3 jawabanmu itu. Yang mana yang benar dari 3 tadi? Jadi pas saya bersih-bersih, sekalian saya cek CCTV. Setelah itu saya melaporkan ke almarhum, Pak. Melaporkan Siap. chatting itu. Kamu chat Yang pertama secara lisan, Pak. terus, Tanggal 15 saya menyampaikan secara lisan. terus Kemudian tidak segera diperbaiki. Terus tanggal 17 Juninya saya mengecek lewat WA, Pak, supaya ingat lagi, Pak. ada buktinya itu Di HP saya, Pak. di HP. Siap. Kalau gitu nomor apanya si Joshua itu, nomor HP-nya berapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Ya, nanti kalau tidak ada hati-hati saudara. Orang sudah tidak ada, kamu cari-cari. Ya, kamu bikin di tanggal 17. Ya, Izin, HP saya disita, yang mulia. hah? HP saya disita, yang mulia. Ya makanya, kalau disita bisa dilihat kan itu. Itu ada memang. Izin majelis, HP yang bersangkutan ini disita dalam perkara 340. Jadi nanti persidangan berikutnya boleh kita bawa apa benar atau tidak keterangan yang bersangkutan ini. Iya, karena bukan cuma satu satu arah aja, ada 9 tadi kamu. Kok bisa dalam waktu yang sama semuanya rusak? Ya. Makanya tadi diingatkan, nggak sembarang kamu bikin menyampaikan keterangan di sini. Nasib orang lain yang ya ditentukan oleh keteranganmu itu. Siapa yang mulia?
Silakan lanjut. Oke, tarik nafas saudara Kodir. Siap. Kita mulai. Di perkara terdakwa Baradae, saudara dihadirkan sebagai saksi. Nah, sekarang di obstruction of justice, saudara jadi saksi juga di sini. Di keterangan kemarin, ini baru 2 hari, saudara mengatakan pada tanggal 8 jam 15 saudara ke rumah Saguling, nah, gitu kan? Dan saudara melaporkan ke Deden, ke Kuatmaruf bahwa rumah di Duren 346 telah bersih. Terus pertanyaan kami, pertanyaan jaksa waktu itu begini. Saudara penuntut umum ditanyakan aja yang Ya. pada saat ini, jangan dihubungkan dengan Ya, ini terdakwa. ada hubungannya dengan perkara ini. Iya. Saudara membersihkan, saudara melaporkan kepada Kuat, rumah sudah bersih, demikian juga kepada Deden. Terus jawaban saudara, kenapa tidak kunci pintu? Saudara, karena saudara mengatakan rumah di Duren 3 itu tidak dikunci pintunya karena ada CCTV. Nah, gitu kan? Pertanyaan saya, saudara tadi mengatakan di persidangan ini CCTV semua rusak. Tapi saudara melaporkan ke sana, saya tidak kunci pintu karena ada CCTV. Ah, jelaskan mana keteranganmu yang benar di sini. Jelaskan, Pak. Jelaskan. Izin, Mengerti nggak pertanyaannya? ngerti. Ya jawab. Izin, kalau saat rumah ditinggal sebentar, untuk pintu gerbang jarang saya kunci, Pak. Jarang sound. Bukan itu pertanyaannya. Saudara katakan rumah tidak dalam keadaan terkunci karena ada CCTV. Sementara kamu tadi katakan bahwa CCTV pada tanggal 15 Juni itu sudah dalam keadaan rusak. Siap. Kenapa kok pada waktu ditanya, ya, rumah sudah dibereskan dan tidak dikunci karena ada CCTV. Artinya CCTV pada saat itu pada posisi tidak rusak tentunya. Kan begitu? Iya. Nah, itu kan berlawanan dengan keterangan saudara sebelumnya. Mengerti nggak pertanyaannya? Iya, yang mulia. Iya, jawablah. Izin, pada saat itu karena saya hanya sebentar ke Saguling, kemudian balik lagi. Itu jawabannya. Jadi gini, sebenarnya CCTV itu masih aktif atau sudah mati seperti yang saudara sebutkan no signal ketika saudara periksa? Setahu saya masih mati, Pak. Masih mati. Siap. Terus alasan apa saudara mengatakan saya tidak kunci pintu karena ada CCTV, jadi nggak takut masuk pencuri? Kan itu jawaban saudara waktu itu. Nah, sekarang kebetulan ini obstruction of justice, barang-barang itu hilang sehingga dengan kesulitan penyidik untuk memeriksa barang-barang bukti yang dibutuhkan. Siap. Tolong dijawab. Izin, setahu saya CCTV mati. Pada saat itu saya pergi ke Saguling sebentar, jadi untuk pintu gerbang tidak saya kunci, yang kunci hanya yang di dalam. Kuncinya dalam gitu ya. Yang Oke. gerbang kedua, Pak. Jadi keterangan kamu berbeda, keterangan kamu berbeda di kasus pembunuhan, berbeda di keterangan sekarang. Yang kau pakai yang keterangan yang mana? Kau bilang di pembunuhan CCTV ada, masih Ya. hidup. Ya. Di perkara ini kau bilang mati. Yang mana yang kau pakai di sini? Yang sekarang, Pak. Yang sekarang. Coba dirunut dulu pertanyaannya, penuntut umum. Dirunut dulu pertanyaannya. Ya sejak kapan itu? Ya, tadi dia katakan bahwa di rumah Duren 3 tempat terjadinya Tempat TKP. insiden ini, TKP. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 8 Tanggal 8 CCTV menurut dia masih hidup. masih hidup. Tanyakan dulu. Oke. Saudara saksi.
Kan saudara mengatakan kepada Daden, kepada ajudannya Pak Sambo, kepada Kuak Maruf, rumah yang di Duren 3 sudah bersih. Ya. Terus pertanyaan saya waktu itu, kenapa kamu tidak, karena kamu bilang tidak dikunci, karena kau sampaikan. Terus pertanyaan, kenapa kamu tidak mengunci pintu? Jawabannya, karena ada CCTV, sehingga tidak akan ada kejadian, tidak ada perampok gitu. Itulah yang jawaban kamu di perkara pembunuhan kemarin. Betul itu. Padahal tanggal 15 kau bilang CCTV semua udah rusak. Iya Pak. Iya, maksudnya itu di tanggal 8 CCTV dalam keadaan Video setahu saya mati Pak. ya, kan berbeda dengan pertanyaan tadi. Ya, penuntut umum sampaikan bahwa di tanggal 8 ya CCTV rumah sudah dalam keadaan bersih, tapi kemudian kamu pergi, rumah tidak terkunci. Ya, ditanya kenapa tidak terkunci, karena ada CCTV. Iya Pak. Maksudnya ada CCTV itu apa? Karena CCTV-nya hidup. Mungkin saya lupa Pak. Jangan mungkin. Siap. Hidup tidak. Mati Pak. Jadi itu apa jawabanmu? Kalau seandainya kamu tinggal, kalau ya ditinggal tidak dikunci CCTV mati, kan itu ya, meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, jadinya dalam posisi tidak aman. Itu yang dimaksudkan oleh penuntut umum tadi. Iya yang mulia. Apa yang iya? Meninggalkan rumah. Iya. Hidup nggak CCTV-nya? Mati yang mulia. Mati itu penuntut umum, bukan hidup katanya. Jadi yang benarnya di sini yang mati ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut ya majelis. Kalau hanya ini nanti habis seputar, habis waktu. Tapi yang jelasnya kamu nggak konsisten. Bukan persoalan habis waktu di situ, karena itu sangat menentukan. Jadi bisa Ya. kamu nanti Kalau memang dia tidak bisa memberikan keterangan jujur, silakan, ya, saudara lah itu. Oke. Ya, Oke, kita lanjut lagi ya. Ini terkait masih CCTV. Iya Pak. Ketika terjadi pembunuhan terhadap Yosua, saudara berada waktu itu di tempat keterangan kamu di sidang kemarin. Setelah jam 22, kamu membersihkan itu TKP, Iya Pak. membersihkan darah. Hah? Iya Pak, benar Pak. Siapa yang menyuruh kamu untuk membersihkan darah itu? Tidak tahu namanya Pak. Tidak tahu namanya. Beni Ali? Iya Pak. Beni Ali? Saya tidak hafal Pak. Ari? Tidak hafal Pak. Yang kamu ciri-ciri orang yang menyuruh kamu seperti apa? Pakai kaos Pak. Pakai kaos. Badan besar? Lupa saya. Lupa. ada fotonya tidak? Ada fotonya? Enggak, saya tanyakan itu. Dia bukti itu, kalau bisa ada fotonya, perlihatkan ke dia. Ari Cahya? Saya tidak tahu Pak. Oh, nggak tahu juga ya. Iya. Tapi ada orang yang menyuruh kamu membersihkan darah tersebut. Ada Pak. Oke, terangkan dulu sampai kamu membersihkan. Coba terangkan dulu kronologisnya lengkap. Pada saat itu saya sedang di garasi, kemudian ada orang, Mas tolong dong bersihin di dalam, seperti itu Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian saya membersihkan, Membersihkan itu apa? Bagaimana? menggunakan itu Pak, serokan yang buat pel itu Pak. Selokan. Iya Pak. Kemudian dibuang ke kamar mandi itu Pak. Dibuang ke kamar mandi. Siap. Kamu pakai selokan atau pakai kain lap? Yang pertama pakai serokan dulu Pak. Pakai selokan. Iya, kemudian pakai lap. Airnya kau buang ke kamar Kamar mandi. mandi Pak. Kamu kan sudah ART di situ, kau bilang tadi hampir 10 tahun ya. Iya Pak. Di TKP itu berarti ketika Joshua itu tergeletak pas di bawah tangga. Iya Pak. CCTV yang mana yang menurut kamu itu yang mati, yang di sekitaran TKP itu? Setahu saya semuanya Pak, karena di monitor tidak ada gambar sama sekali Pak.
Menurut kamu semua mati ya? Iya Pak, biasanya seperti itu. Itu tempat monitornya ditaruh di mana? Di depan kasur itu Pak, Depan kasur, di lantai atas, lantai bawah, di bawah Pak. di ruang Ibu Putri. Iya. Oh, begitu ya. Siap. Jadi yang kamu pastikan itu mati, yang di atas, yang sebelah mana? Yang di dapur atau yang di depan? Yang sebelah mana itu? Kalau di ruang dalam? Saya tidak bisa pastikan Pak, tapi di monitor itu hitam Pak, tulisannya no sinyal gitu Pak. No sinyal, oke Siap. ya. Nah, kembali ke darah tadi. Ketika kamu membersihkan darah, apa yang kau lihat di lantai itu? Darah aja Pak. Darah. Ada yang lain? Eh, Ingat-ingat lagi, ingat-ingat. seperti pecahan beling gitu Pak. Pecahan beling. Siap. Di mana pecahan belingnya itu? Di sekitaran situ Pak. Sekitaran darah? Atau di mana? Tempat lain? Dekat meja makan itu Pak. Dekat meja makan. Yang saya maksud, yang tempatnya Joshua tuh. Iya Pak. Itu dekat Pak. Dekat ya. Siap. Di dekat darah itu, apa yang kau lihat setelah darah kau bersihkan? Apalagi yang kamu lihat di situ? Runtuhan tembok itu Pak. Runtuhan tembok. Siap. Ada nggak bekas tembakan seperti di lantai tehel itu? Saya kurang jelas Pak. Kurang jelas. Hubungan kamu dengan Deden bagaimana? Daden kenal Dadennya? Kenal Pak? Nah, waktu peristiwa itu Daden ada bicara apa dengan kamu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Siap. Tapi hubungan kamu dekat dengan Daden kan? Tenang Pak. Teman. Siap. Jadi saksi saya lanjutin ya. Saksi, sebelum kita mulai, saya mau ini dulu mengilustrasikan. Jalan dari sini ke depan Ampera sana tuh lurus, gampang dia. Jadi kalau saksi mau muter-muter bisa juga, tapi jadi ntar bisa salah jalan kecemplung. Saksi dalam memberikan keterangan itu tenang, apa yang dialami, yang dilihat. Jadi dalam memberikan keterangan itu tanpa beban. Iya Pak. Ngerti ya? Iya Pak. Oke, saya tanya dulu. Selama tadi 10 tahun lebih CCTV itu rusak pernah tadi? Pernah Pak. Berapa kali? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Selama rusak itu lapornya ke siapa? Ke almarhum Pak. Semua? Iya Pak. Bukannya almarhum 2010 belum kerja sama Pak Sambo? Pas saat itu Pak. Sebelum almarhum bekerja siapa lapornya? Dulu kalau nggak salah beliau Pak. Siapa? Pak FS sendiri Pak. Pak Ferdi Sambo? Iya. Oke. Terus selama saksi dari 2010 sampai 2012 pernah lihat Pak Hendra Kurniawan nggak? Itu orangnya main ke rumah? Tidak Pak. Tidak pernah? Siap. Sekalipun tidak pernah? Tidak Pak. Ke rumah Duren 3 tidak pernah? Saya tidak lihat Pak. Tidak lihat. Ke rumah Saguling? Tidak Pak. Sama Pak itu? Pernah lihat mampir ke rumah? Tidak Pak. Tidak pernah juga? Siap. Berarti selama 2010 sampai 2022 tidak pernah kedua orang ini main ke situ? Tidak Pak. Oke. Tadi ditanyakan majelis ada 8 CCTV. Iya Pak. Betul ya? Itu rusak semua. Setahu saya rusak semua Pak. Waktu dicek tanggal 15 Juni itu rusak semua itu sekaligus, satu monitor. Iya Pak. Di kamarnya Bu Putri. Iya. Saudara masuk, Iya. nggak pakai password, bukanya. Kalau masuk pakai password Pak. Tahu passwordnya. Tidak Pak. Jadi cara bukanya gimana? Kok bisa tahu itu rusak? Tinggal ganti channel aja Pak. Oh, saudara nuker channelnya. Misalkan satu nanti TV Indovision, nanti kalau channel 2 pindah ke CCTV gitu. Iya, pertanyaannya tadi saudara lagi bersih-bersih rumah. Kan gitu, kebetulan menurut saudara tadi kan. Siap. Berarti channelnya saudara ganti. Tidak Pak. Pas lagi lewat sudah rusak. Sudah no signal. Iya, saya nyalakan TV-nya Pak. Nyalain TV-nya. Iya. Dalam rangka apa saudara nyalain TV di rumah kamar ibu? Sekalian mengecek Pak, karena Ngecek apa? bersih-bersih. Jadi setiap hari selalu cek nyalain TV. Tidak setiap hari juga Pak. Jadi ketika dia dicek apa bacaannya? Layarnya hitam, terus ada tulisannya Pak. Hitam ada tulisannya. Tapi passwordnya nggak tahu.
Tidak tahu, Pak. Kalau Pak Ferdi Sambo atau Bu Putri kesehariannya gimana? Maksud saya orangnya rajin kah, disiplin kah maksud saya? Rajin, Pak. Rajin. Rumah Bersih. kalau yang bersihin rumah setiap hari siapa? Saksi. Di 46 saya, Pak. Kalau bunga-bunga rusak apa itu semua saksi yang ngurus. Saya melaporkan, Pak. Yang lapor ke siapa? Saya, Pak. Iya, maksud saya ketika ada yang rusak itu laporan. Iya, Pak. Betul. Langsung ditindaklanjuti, diperbaiki kalau ada yang rusak. Kadang-kadang nunggu, kadang-kadang langsung diperbaiki. Berapa lama biasanya kalau nunggu, kalau ada yang rusak pot atau ada gerasi bocor? Mungkin kurang lebih seminggu, 2 minggu, kadang-kadang sebulan, Pak. Seminggu 2 minggu. Jadi kenapa ini berbulan-bulan CCTV tidak diperbaiki nih setelah saudara laporkan ini? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu, Pak. Biasanya lapor langsung ditindaklanjuti. Pak Ferdi Sambo sama Bu Putri orangnya disiplin. Rumah kalau rusak langsung diperbaiki. Kok ini bisa berbulan-bulan baru diperbaiki? Yang khusus CCTV ini. Saya kurang tahu, Pak. Melanjutkan ya saksi ya. Iya, silakan. Jadi saksi yang tinggal di rumah Duren 3 itu pernah tidak PC tinggal tanpa ada FS? Maksudnya, Pak? Pernah tidak di rumah dinas PC tinggal tanpa ada FS atau tinggal di situ selalu berdua? Setahu saya pas saat itu satu keluarga di situ, Pak. Kebiasaannya selama saksi tinggal dijaga di situ, apa pernah tidak Ibu PC itu tidur di situ tanpa ada Pak FS atau harus dua-duanya atau sendiri Pak FS? Paling kalau Pak FS keluar kota, Pak. PC di situ. Siap. Ya. Kemudian itu kan rumah dinas dari Kadif Propam, rumah jabatan. Komplek, Pak. Komplek ya, komplek dinas Polri ya. Siap. Rudinnya ya. Kok ketika CCTV itu rusak, kenapa saksi menanyakannya kepada Joshua yang merupakan ajudannya PC? Izin almarhum yang bertanggung jawab, Pak. Almarhum terhadap rumah dinas itu. Semua rumah urusan kebutuhan rumah, Pak. Kalau untuk FS ajudannya siapa? Iya, Pak. Kalau untuk FS ajudannya siapa? Banyak, Pak. Banyak. Jadi untuk CCTV rusak dimintakannya ke Joshua. Iya, Yang kebutuhan ada rumah, PC. Pak. Kebutuhan rumah juga. Berdua Kebutuhan rumah. kebutuhan rumah. Kemudian pada saat pembersihan kejadian ya, Siap. kejadian penembakan matinya Joshua, Iya, itu saksi ada di situ toh? siap. Setelah kejadian diketahui adanya penembakan kematian itu sendiri, saksi lihat tidak ada terdakwa ini Hendra Kurniawan di situ? Saya tidak lihat, Tidak lihat. Sampai saksi meninggalkan itu lihat tidak? tidak lihat, Pak. Kalau Agus Saya tidak lihat, Pak. tidak lihat. Saksi di mana waktu itu? Di luar, Pak. Yang saksi lihat siapa selain dari keluarga besar Ferdi Sambo? Saya hanya kenal Pak Ridwan aja, Pak. Ridwan yang sebelah rumah. Iya, Pak. Kira-kira ada berapa orang setelah penembakan itu? Banyak, Pak. Banyak. Siap. Kalau dihitung dengan jari 10 ada? Mungkin lebih, Pak. Lebih. Siap. Menyambung majelis tadi karena ada Pak Ridwan ya. Siap. Di BAP saksi menyatakan Pak Ferdi Sambo nyuruh Yogi telepon Pak Kasat Reskrim. Betul itu keterangannya. Menyuruh nelpon ambulan, Pak. Telepon ambulans. Siap. Terus saudara melihat ada supirnya siapa? Kasat Reskrim lewat. Siap. Apa urgensi saudara ngasih tahu ke Pak Kasat dipanggil sama Pak Kadipropam? Ada nggak Pak, saudara disuruh sama Pak Ferdi Sambo nyuruh nyampaikan itu? Pak FS yang nyuruh, Pak. Nyuruh siapa? Nyuruh saya, Pak. Berarti saudara yang disuruh? Siap. Disuruh sama Pak Ferdi Sambo? Iya, Pak. Bagaimana kata-katanya waktu itu? Pertama ke
Saya, Romer, dan Yogi, Pak. Saya nggak tanya yang lain, saudara saya tanya. Kata-kata Ferdi Sambo bagaimana nyuruh saudara untuk manggil kantor reskrim? Ada Pak Kasat nggak di rumah gitu kan? Gimana? Ada Pak Kasat nggak di rumah? Gitu. Kata Pak Ferdi Sambo, Siap. ngomong sama saudara. Iya, Pak. Jam berapa itu? Sore, Pak. Sore. Siap. Sudah azan maghrib. Mungkin mau maghrib kayaknya, Pak. Nah, terus ada Pak Kasat nggak di rumah? Siap. Saudara jawab apa? Kurang tahu, Pak. Tapi ada drivernya gitu, Pak. Terus apa yang saudara lakukan? Mau manggil drivernya, Pak. Siapa nama drivernya? Lupa saya, Pak. Lupa. Siap. Terus jam berapa Pak Kasat Reskrim akhirnya datang ke rumah? Selang berapa lama? Tidak lama, Pak. Kira-kira estimasi 1 menit, 5 menit, 10 menit Sekitar 15 menitan mungkin, Pak. datang Siap. sendiri. Sendiri, Pak. Hari Pas tanggal 8 itu, Pak. pas tanggal 8. Siap. Sedikit Majelis Hakim. Saudara saksi ya. Saudara saksi ini kalau bisa bicaralah sejujurnya di persidangan ini. Yang pertama yaitu saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara saksi. Saudara saksi pada tanggal 8 malam sebelum membersihkan darah yang di rumah Duren 3 nomor 46 tersebut, itu ada di rumah Duren 3 nomor 46 itu sejak jam berapa? Sore, Pak. Jam. Kejadian penembakan saudara ada di sana? Siap. Ada di sana kan? Ada, Pak. Di rumah Duren 3 nomor 46 ada. Iya, iya, Pak. Setelah itu saudara ada pernah meninggalkan lokasi? Saya ke Saguling sebentar, Pak. Jam? Sekitar jam 4-an mungkin, Pak. Saya lupa, Pak. Jam 4-an, jam 4 sore baru datang baru Pak Ferdi Sambo-nya di sana sama Joshua. Saya kurang Saudara, ingat. cobalah jujur ya. Maksudnya gini, Pak Hendra Kurniawan ini, terdakwa Hendra Kurniawan ini, itu dia juga datang malam itu ke Duren 3 nomor 46. Masa saksi nggak lihat ada yang datang? Saksi kan nggak pernah meninggalkan lokasi Duren 3 nomor 46. Keberatan yang mulia. Saksi sudah menerangkan bahwa kalaupun datang tapi saksi tidak melihat. Jadi jangan dipaksakan untuk mengatakan melihat. Jangan disugesti seperti itu. Sebentar, tadi penegasan ya, tadi penegasan untuk mengulang kembali ingatan dari saksi ini ya, karena dia sendiri keluar dari rumah itu, ini ada yang tadi bilang jam 4, terus tadi juga ada yang bilang setelah terjadi penembakan. Itu yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Coba saksi ingat lagi dulu. Saksi meninggalkan rumah Duren 3 nomor 46 itu jam berapa? Saya tidak tahu pastinya, Pak. Agak lupa, Pak. Lupa. Tadi sore inilah. Gini aja lah. Saksi dalam BAP pada saat di penyidikan, ini jawaban hasil dari saksi sendiri atau memang ini ada yang mengarahkan pada saat itu? Jawabannya sendiri, Pak. Jawaban sendiri, yakin ya? Iya, Pak. Yang di BAP ini? Iya, Pak. Di BAP ini Nomor berapa? masalahnya. Iya. Bukan. Di nomor 5 majelis, ini saksi ini detail kali menjelaskan jam-jamnya, jam berapa terjadi penembakan, jam berapa datang, mendengar suara tembakan, ini detail ini. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, ini nih jam yang saksi muat di BAP ini saksi ingat. Tetapi pas ditanya sekarang kenapa saksi lupa? Itu maksud saya. Yang mana, apakah yang benar itu yang saksi sampaikan di BAP atau yang sekarang di sidang, atau memang BAP ini sudah ada yang mengarahkan pada saat itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Jadi saksi tidak ingat lagi jam berapa saksi meninggalkan Duren 3 nomor 46, siapa yang datang tidak ingat. Agak lupa, Pak, saya, Pak, sudah. Inilah. Mungkin cukup dulu Majelis Hakim. Cukup, silakan yang lain kalau ada yang masih mau ditanyakan. Izin majelis melanjutkan. Ya. Saudara saksi, ada poin nomor 5. Ini jawaban alinea terakhir majelis.
Silakan. Saya akan jelaskan dulu, biar saksi dengarkan ya. Kemudian di halaman 3 BAP-nya di nomor 5 poin, kemudian ada petugas ambulan datang dan membawa jenazah. Saya mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya baru mengetahui bahwa ada peristiwa tembak-menembak dengan korban Brigadir Yosua Huta Barat. Sekitar jam 20.30 saya masuk ke dalam rumah membersihkan pecahan beling, darah, runtuhan tembok dengan menggunakan vakum, alat pel di ruangan tengah. Selesai membersihkan ruangan, saya kembali ke belakang gerasi istirahat. Saya tidak ingat kapan Irjen Sambo dan saudara Richard pergi dari rumah dinas sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas sudah sepi dan saya istirahat di kamar ART belakang. Artinya tadi saudara saksi itu pada saat tembak menembak juga itu saudara saksi ada ya? Siap, saya di luar ada, Pak. Di luar ada. Siap. Nah, setelah selesai kejadian di carport depan rumahnya Ferdi Sambo, siapa saja yang saudara saksi lihat yang datang pada setelah kejadian? Saksi tadi bilang saya di luar. Siapa orang yang banyak yang datang? Saya tidak hafal orangnya, Pak. Banyak soalnya. Kalau ditunjukkan foto, Mungkin saya lupa juga. Saudara saksi ini kan ada berapa menjadi sebagai saksi beberapa perkara ini. Iya. Jangan nanti saksi terjebak sendiri loh. Masa saksi tidak mengenal dari bawahan Ferdi Sambo tersebut yang datang ke Duren 3 tersebut? Pada saat membersihkan itu aja tadi saksi bilang saya disuruh. Artinya kan pasti ada berapa orang yang datang di sana. Masa saksi nggak melihat orang wajah? Coba saksi lihat loh untuk yang hadir ini, terdakwanya Hendra Kurniawan, terdakwa Agus Nurpatria. Apakah saksi melihat nggak? Tidak, Pak. Saksi udah mulai masa nggak melihat. Saya tidak lihat. Ya, saksi banyak ketawa ini saya lihat. Ya. Sudah dijawab itu dia tidak Oke, melihat. majelis. Saya tanya lagi saudara saksi ya. Saksi mengetahui semua CCTV. Nah, ada juga poin di poin dari keterangan saudara saksi BAP nomor 16. Jawaban saksi yang huruf A, orang yang berbaju kaos putih yang di lingkar rumah tersebut adalah Brigadir Yosua Huta Barat yang berjalan melalui pintu samping taman akan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Itu rekaman CCTV yang mana ini? Saya boleh lihat. Coba bisa diperlihatkan. Poin nomor halaman 16. Yang ini. Ada nggak? BAP nomor 16. Iya, BAP-nya nomor 16, tapi di dalam ada nggak? Coba lihatkan ini, ada nggak? Tidak ada apanya filenya. Dari saudara ada nggak filenya? Bukan yang gambar ini, ya. Ada nggak bukti yang bisa diperlihatkan kepada saksi ini? Ada Ya, silakan. BAP-nya. Nggak apa. Maju saudara ke depan. Ini. Yang ini maksudnya kan? Iya. Ya, majelis. Maju ke depan. Siapa yang taruh penasihat hukum? Iya. Pertanyaannya itu dari CCTV yang mana itu, begitu ya? Nah, ini CCTV yang mana yang saudara saksi jawab poin? Nomor 16. Orang yang berbaju kaos putih yang di lingkar merah tersebut adalah Brigadir Yosua Huta Barat yang berjalan melalui pintu samping taman akan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Ini yang CCTV yang mana? Pos komplek, Pak. Pos komplek. Iya, Pak. Tapi saudara pada saat itu mereka datang, saksi tahu. Tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Rombongan datang, saya tahu. Tahu. Siap. Tapi saksi tidak. Tadi saksi ada bilang keluar. Yang mana ini yang keluar? Ini tidak sinkron nih. Bukan, maksudnya saya di luar, Pak, bukan di dalam. Berarti saya tanya lagi majelis. Iya, silakan.
saya tertarik dengan ada tanggal 15 Juni tadi. Kayaknya saudara saksi sudah mengetahui ada peristiwa ini. 15 Juni kata saudara saksi tadi rusak, menyampaikan Nopriansa. Terus tanggal 8 Juli sekitar jam 8 malam saudara saksi yang membersihkan darah. Iya Pak. Tujuannya apa ini sekira seolah-olah ini saksi sudah mengetahui ada sesuatu apa ini tanggal 15 Juni itu untuk menyampaikan menurut saksi kepada almarhum bahwa CCTV ini rusak. Supaya apa tanggal 8 Juli itu biar saksi apa enggak terekam membersihkan itu? Supaya dibenerin Pak CCTV-nya Pak. Saya melapor ke almarhum Pak. Saudara penuntut umum bertanya saja, jangan menyimpulkan dari pertanyaan Siap. saudara. Karena saudara saksi ini bilang kan majelis tanggal 15 Juni itu dia menyatakan ini rusak. Itulah makanya ditanyakan kepada dia. Makanya ada suatu peristiwa udah ada tahu nih. Tadi sudah ditanyakan Ya. itu. Ya, kenapa kok di tanggal 15 itu? Ya, itu sudah ditanyakan oleh rekan saudara. Ya. Makanya pertanyaannya ya, hanya di tanggal 15 kok kamu melihat itu kenapa? Dia sebutkan tadi ada chattingnya di tanggal 17 dia sudah membicarakan dengan Joshua di tanggal 15 itu secara lisan. Tapi kemudian di tanggal 17 ada chatnya kepada Joshua minta supaya diperbaiki. Itu jawabannya dia tadi. Siap. Makanya ditanyakan tadi kemana itu apanya handphone saudara. Disita yang mulia. Nah kalau disita di mana itu sekarang? Biar bisa kita lihat benar nggak kawan ini Baik, memberikan keterangannya. Ya. Ada nggak Kalau barang bukti? barang bukti itu kan di perkara 340. Nah ya kalau gitu kan sebenarnya bisa saja dipinjam untuk diperlihatkan kepada dia. Kami ingin mengejar saudara saksinya ada hal yang suatu ditutupi ini. Kayaknya udah tahu ini kan. Itu kesimpulan saudara. Iya, Ya, majelis. makanya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan saudara. Siap. Jangan menyimpulkan. Siap majelis. Ya. Mungkin rekan mau tanya. Ya, terima kasih majelis. Kami melanjutkan. Saudara saksi tadi saudara saksi sudah menjelaskan bahwa di tanggal 15 Juni CCTV itu rusak dan sudah dilaporkan di almarhum sebagai karena tetapi belum ada tindak lanjutnya dan itu sudah disampaikan lewat WhatsApp. Betul. Ya, Iya Pak. apabila CCTV itu rusak, apakah sampai dengan kejadian dan sampai dengan sekarang CCTV yang rusak itu masih ada di tempat kejadian? Untuk sekarang saya tidak tahu Pak. Waktu saudara istirahat jam 24, apakah CCTV masih ada? Setahu saya masih ada Pak. Masih ada. Apakah barang rusak bisa dikeluarkan dari tempatnya? Bagaimana Pak? Apakah CCTV yang rusak itu juga dikeluarkan dari tempatnya? Apa hubungannya dengan kejadian saat itu? Saya tidak tahu Pak. Saudara tidak tahu. Iya Pak. Apakah dibuangnya digunakan? Setahu saya tidak Pak. Tidak digunakan. Iya Pak. Saya bertanya lanjut lagi. Kemudian dibandingkan dengan keterangan saksi Susi kemudian dibantah oleh Richard Eliezer bahwa sebagai ajudan dan driver daripada Fedy Sambo di sidang sebelumnya disampaikan bahwa rumah Duren 3 itu tidak pernah dipakai untuk isolasi mandiri, tetapi di Jalan Bangka. Itu orang yang melekat mengikuti Fedy Sambo. Dibandingkan dengan keterangan saudara bahwa rumah Duren 3 dipakai untuk isolasi mandiri. Yang mana yang benar menurut keterangan saudara ini? Izin Pak, rumah itu digunakan untuk isolasi Pak. Pak FS juga pernah isolasi di situ Pak. Di sidang sebelumnya, RE itu membantah bahwa dia sebagai sopir atau sebagai ADC yang melekat dengan Fedy Sambo, ketika dia terdapat COVID dan begitu FS itu diisolasi di Jalan Bangka, bukan di Duren 3. Yang mana yang benar?
izin sekitar kalau nggak salah 2020 beliau isolasi di 46 dan saya yang merawatnya Pak. 46. Siap. Sebentar majelis. Izin majelis, perlu kami tunjukkan dokumentasi orang-orang yang hadir pada saat tanggal 8 dan pada saat itu saksi ada majelis. Silakan. Silakan masuk ke depan. Dari terdakwa, silakan. Coba perlihatkan kepada kami dulu. Yang mana itu? Coba lihatkan kepada kami. Foto atau saudara kenal pada saat kejadian tanggal 8? Ini kan saudara ada pada saat kejadian di TKP. Siap. Kenal orang ini ada di tempat? Saya tidak ingat Pak, saya tidak hafal. Ada di tempat? Saya tidak hafal Pak. Yang ini ada di tempat? Tidak hafal Pak. Tidak apa? Tidak Pak. Cukup. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena breaking news sidang perintangan penyidikan kasus Joshua akan dilanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.